Praktek mengurai kitab kuning part yang keempat. Di sini kita gunakan kitab matannya Fathul Mu'in, yaitu kitab Qurratul Aini bi Muhammadiddin. Baik, langsung saja kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid daraini amin. Wa yu'maru, wawunya di sini huruf bisa langsung kita harokati dengan baris fathah, yaitu wa, begitu ya terjemahannya. Dan yu'maru, kok tahu ini dibaca yu'maru? Jawabannya kita lihat tasrifnya atau bicara sorobnya. Ini dari amaro ya'muru. Kemudian majhulnya umiro yu'maru. Nah, inilah dia yu'maru. Ini diharokati yu'manya saja, yu'ma. Adapun huruf ro-nya itu tergantung cerita nahunya. Ini yu'manya adalah cerita sorobnya. Nah, kemudian kita lihat ada nggak yang menasobkan atau menjazamkannya? Nggak ada. Berarti dia dibaca rofa. Tanda rofanya dhammah karena fi'il mudhari ini alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi dia ru gitu. Terjemahannya diperintah. Selanjutnya mumayyizun. Kok tahu dibaca mumayyizun? Kita lihat ini adalah dari mayyaza yumayyizu, ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Fahuwa mumayyizun. Ini isim fa'ilnya. Jadi kita bisa baca mumayyi. Kemudian huruf Z-nya dibaca dengan apa? Lihat posisi dalam i'rab cerita nahwu. Posisinya ini adalah naibul fa'il dari yu'maru. Naibul fa'il dibaca rafa, tanda rafanya sini dhammah karena isim mufrad. Jadilah dia mumayyizun. Terjemahannya anak yang mumayyiz. Selanjutnya biha. Ini keduanya ini adalah mabni. Bi-nya huruf jar langsung bisa kita harokati, sementara ha-nya adalah isim domir juga mabni. Ini sesuatu yang sudah harus hafal gitu ya. Biha. Terjemahannya dengannya, maksudnya ini cerita al-maktubah yaitu sholat. Jadi anak yang mumayyiz itu mesti diperintah untuk melakukan yang sudah ditetapkan, yaitu cerita sholat tadi ya. Li sab'in, li-nya huruf jar langsung bisa kita harokati. Kemudian sab'in itu adalah adat ya, bilangan. Ini juga sesuatu yang sudah harus dihafal, yaitu kita tulis dengan sab'nya saja. Ainnya lihat posisi dalam i'rab. Dia ini kan majrur dengan adanya huruf jar lam tadi, maka dia diharokati dengan in. Terjemahannya karena umur 7 tahun. Tapi kemudian wa yudrobu dan yudrobu wa tadi juga ini sama ya dengan yang di awal, dia huruf artinya sudah harus dihafal. Yudrobu kok tahu dibaca yudrobu? Jawabannya ini dari doroba yadribu, fi'il majhulnya duriba yudrobu. Itulah bisa kita baca yudro. Adapun ba-nya dibaca dhammah karena tidak ada yang menasobkan maupun yang menjazamkannya, maka dibaca dhammah lah dia. Terjemahannya dipukul ia, si anak tadi, alaiha. Nah, ini dari ala dan ha. Jadi alanya huruf jar harus kita sudah hafal, ini huruf-huruf jar ya. Kemudian domir ha itu isim domir juga harus sudah hafal. Ini bisa kita langsung harokati alaiha. Terjemahannya atasnya, maksudnya atas sholat, maksudnya kalau meninggalkan sholat gitu ya. Li ashrin, li-nya huruf jar, ini juga huruf artinya sudah harus hafal. Ashrin, ini ashnya dulu, ini adalah adat, artinya juga sudah harus hafal. Jadi dia ash gitu ya. Adapun ro-nya itu lihat posisi dalam i'rabnya, ini dibaca jar karena masuk huruf jar li, jadinya rin. Terjemahannya karena umur 10 tahun. Selanjutnya ka saumin. Nah, kok tahu ini dibaca ka saumin? Kapnya huruf jar, ini juga mabni karena huruf ya. Selanjutnya sauminnya itu dari soma yasumu, masdarnya sauman. Dari sauman tersebut kita bisa baca sau. Kemudian mimnya lihat posisinya, dia kemasukan huruf jar kap tadi, maka dia dibaca jar. Tanda jarnya di sini kasroh karena isim mufrad, jadilah ka saumin. Selanjutnya jar dan majrur ini adalah fi mahalli raf'in, menjadi khobar. Khobar dari mana? Khobar dari mubtada mahdhuf takdirnya dzalika. Terjemahannya itu ialah seperti puasa. Maksudnya apa? Maksudnya tentang anak 10 tahun dipukul tadi adalah seperti juga puasa. Kemudian ataqahu. Dari mana dibaca ataqahu? Jawabannya ini dari taqa ya tuku. Kemudian ikut wazan af'ala yuf'ilu. Jadilah ataqa yutiqu.
langsung kita bisa harokati atoko. Nah, ini kita tidak lihat huruf akhirnya lagi. Kenapa? Karena fi'il madhi. Fi'il madhi itu ya begitu aja hurufnya gitu, ikut wazan. Karena fi'il madhi itu mabni, yang mu'rab itu fi'il mudhari. Kemudian domir hu, di situ langsung kita bisa berisi hu karena di isim domir. Isim domir adalah mabni. Inilah fi mahalli nasbin, menjadi maf'ulun bih dari atoko. Selanjutnya jumlah ini jatuh setelah isim saumin tadi, yaitu isim nakiroh, berarti dia menjadi naat. Karena naat, terjemahannya kita tambahkan yang. Jadi ini yang, gitu. Yang ini ya, saya lingkari, yang ia mampu terhadapnya, maksudnya terhadap puasa. Selanjutnya wa awwalu wajibin, wawnya di sini huruf ya, langsung kita bisa harokati dan terjemahkan. Dan awwalu ini juga adat ya, jadi harus sudah tahu ya cara bacanya awwa. Selanjutnya lamnya karena posisi dalam i'rab, dia ini mubtada. Mubtada dibaca rafa, tarapannya dhammah karena isim mufrad, jadilah awwalu. Kenapa tidak ditanwin? Karena depannya mudhofun ilai, awalnya sendiri adalah mudhof. Terjemahannya awal wajibin. Tahu dari mana dibaca wajibin? Pertama dari sisi sorobnya, dia dari wajaba yajibu fahuwa wajibun. Jadi dari sini kita bisa harokati waji. Selanjutnya ba-nya kita harokati dengan kasroh. Kenapa? Karena mudhafun ilai, jadinya wajibin. Terjemahannya kewajiban. Selanjutnya depannya ada ala. Ala huruf jar, sesuatu yang sudah harus dihafal ya, karena huruf adalah mabni, terjemahan atas. Al-abai, kok tahu ini dibaca al-abai? Jawabannya pertama abanya dulu, itu adalah jamak dari abun. Nah itu kok abun tapi ada min, nah itu namanya because dilabzi. Kemudian abai tadi ya, i-nya adalah masuknya huruf jar ala, terjemahannya para ayah. Kemudian ta'limuhu, ta'limu sendiri ada dari allama yu'allimu, masdarnya ta'liman. Dari situ kita bisa baca ta'li. Kemudian mimnya kita sesuaikan posisi dalam i'rab. Mimnya di situ adalah dia karena khobar, maka dia dibaca rafa, tarapannya dhammah karena isim mufrad. Tidak ditanwin karena ta'limu sendiri mudhof, di depannya domirhu fi mahalli jarin mudhofun ilai. Selanjutnya domirhu ini adalah maf'ulun bih pertama. Maf'ulun bih dari mana? Maf'ulun bih dari masdar ta'limu yang beramal. Lah, kalau dia maf'ulun bih, kenapa tadi fi mahalli jarin? Jawabannya iya, betul, fi mahalli jarin. Nanti ceritanya ini idhofah masdar kepada maf'ulnya. Jadi kalau disebut idhofah masdar berarti mahal jar. Selanjutnya terjemahannya mengajarinya, maksudnya tadi para ayah itu mengajari anak yang mumayyiz, itu maf'ulun bih pertama. Mengajari apa? Nah, itu maf'ulun bih kedua. Jadi si anak yang diajari akan apa? Nah, itu maf'ulun bih kedua gitu. Selanjutnya anna, ini anak bahwa. Nabiyana, nabiyanya dulu ya, itu adalah isim dari naba'a. Nah, jadi dia kita baca nabi. Selanjutnya karena dia adalah isim anna, maka dia dibaca nasab, jadi nabiya. Kenapa tidak ditanwin? Karena dia mudhof, domir nafi mahalli jarin mudhofun ilaihi. Karena dia isim domir, maka mabni harus sudah kita bisa harokati sendiri gitu. Terjemahannya nabi kita Muhammadan. Kok tahu dibaca Muhammadan? Karena ini isim alam mangkul. Diambil dari mana? Diambil dari hammada yuhammidu, fi'il ya, fa'ala yufa'ilu, wadaka Muhammadun, isim maf'ulnya Muhammadun. Ini kok terjemahkan secara bahasa, ini adalah yang dipuji-puji terus-menerus. Gitu. Itu sesuai dengan faedah wazan. Dari mana atau faedah wazan? Nah, itu sudah saya adakan les sorob, yaitu kitab Al-Amsilatul Tasrifiyah, dibahas faedah wazan. Yang mau ikut les, chat WA yang di atas. Baik, kembali kita harokati Muhammad tadi ya, kita harokati Muhammad, gitu. Selanjutnya dalnya kita harokati dengan apa? Jawabannya lihat posisi dalam i'rab. Dia ini badal, maka dia fathah. Jadi Muhammadan, terjemahannya yaitu Muhammad. Jadi nabi kita, siapa nabi kita? Yaitu Muhammad. Nah gitu. Sholla fi'il madhi, sholla yusolli, terjemahannya merahmati. Kemudian lafzul jalalah ini menjadi fa'il, maka dikasih harokat dhammah, terjemahannya Allah. Alaihi ini jar majrur ala dan hi ya, jadi alaihi gitu, duanya mabni. Nah ini adalah
maf'ulun bi ghairu sharih. Jadi merahmati Allah. Siapa yang kena rahmati? Alaihi, yaitu kembali kepada Nabi Muhammad. Alaihi jar majrur ini disebut maf'ulun bi ghairu sharih. Terjemahannya atasnya. Kemudian wasallama, wa huruf atop artinya dan sallama. Nah, ini kenapa saya baca sallama? Ini pertama dari sallama yusallimu. Kok nggak dibaca salim? Kan sering tuh sallallahu alaihi wasallim katanya. Jawabannya karena maktubnya kepada sholat fi'il madi, maka lebih cocok menggunakan sigoh yang sama, yaitu sama-sama fi'il madi dan sama-sama wazan fa'ala. Jadi lebih tepat menggunakan salama ketimbang salim fi'il amar. Selanjutnya bu'isa. Bu'isa ini dari ba'asa ya ba'asu, fi'il majhulnya bu'isa yub'asu. Posisinya adalah khabar anna, jadi fi mahali raf'in. Terjemahannya ialah diutus ia bi Makkata, bi-nya huruf jar tapi ini bi dzarfiyah, terjemahannya di Makkata. Makkata ini sim alam ya, jadi harus sudah tahu cara bacanya Makkata. Seperti misalnya ibu kota Indonesia apa? Jakarta. Yaitu harus sudah tahu kita bacanya Jakarta. Jangan terbata-bata. Apa ya Jakarta? Jikir tuh nggak bisa. Memang Jakarta ya Jakarta gitu. Begitu juga Makkah. Makkah ya udah Makkah aja gitu. Kalau nggak tahu Makkah mau belajar sorof gimana pun ya nggak tahu. Namanya dia nama gitu ya. Kemudian bisa kita harokati di sini Makkah. Adapun tak marbutohnya itu kita harokati dengan harokat fathah tanpa tanwin. Kok gitu? Karena ini adalah mamnu' minas sarf. Jadi dia dibaca jar, tanda jarnya fathah. Kenapa? Karena mamnu' minas sarf. Apa ilatnya? Ilatnya adalah isim alam dengan tak marbutoh. Terjemahannya Makkah. Selanjutnya wadufina dan dufina langsung bisa kita harokati dufina. Terjemahannya semayamkan. Selanjutnya bil madinati, bi-nya bi dzarfiyah, terjemahannya di al madinati, juga nama ya, ini isim alam, maka langsung bisa kita harokati al madinah. Adapun tak marbutohnya kita harokati dengan kasroh, yaitu karena masuk huruf jar bi, jadinya ti. Kemudian kenapa kok nggak kayak Makkata tadi? Jawabannya karena dia beral. Kalau beral maka batal lah isim ghairu munsharif. Sudah saya ajarkan di les online level 1. Nah, baiklah praktek mengurai kitab kuning kita yang keempat ya, yaitu kitab Qurratul Aini bi Muhammadiddin. Dan kemudian jika ada yang ingin didiskusikan silakan tulis, dipersilahkan. Wallahu a'lam.